lagi bersama saya Bella Octavia Putri yang pada siang hari ini akan melaporkan berita seputar Bank Mandiri. Seperti yang kita ketahui bahwa Bank Mandiri adalah jenis bank bersero. Bank Mandiri ini didirikan tepat pada tanggal 2 Oktober 1998. Dalam pendiriannya, Bank Mandiri ini memiliki visi dan misi. Visinya yaitu menjadi partner finansial pilihan utama Anda. Sedangkan misinya adalah menyediakan solusi perbankan digital yang handal, simple, yang menjadi bagian hidup nasabah. Setiap bank memiliki produk-produk yang ditawarkan. Begitu juga dengan Bank Mandiri ini. Produk yang ditawarkan Bank Mandiri ini mencakup beragam. Antara lain, yang pertama, yaitu reksadana. Yang kedua, ORI dan suku retail. ORI dan suku retail ini merupakan singkatan dari obligasi negara retail dan surat berharga syariah negara retail. Bank Mandiri di sini selaku agen penjual di pasar perdana yang menyediakan produk obligasi negara yang bersifat retail. Kemudian yang ketiga, yaitu ada Bancassurance. Yang keempat, ada pengelola dana nasabah individual atau PDNI. Yang kelima, ada kredit investasi kolektif efek beragun aset. Kemudian yang keenam, ada layanan kredit investasi kolektif dana investasi infrastruktur. Kemudian yang ketujuh, ada layanan produk investasi treasury Bank Mandiri. Yang kedelapan, ada layanan referral Mandiri Sekuritas. Dan yang terakhir, ada layanan referral Mandiri Singapura. Kemudian, memasuki bagian pembahasan mengenai sumber dana bank. Untuk Bank Mandiri sendiri, sumber dananya itu ada yang pertama, simpanan nasabah giro dan giro waria. Seperti pada laporan di samping, berdasarkan mata uang rupiah, pihak berelasi dan pihak ketiga, dengan totalnya yaitu pada tahun 2020 sekitar 304 triliun. Kemudian pada tahun 2019 itu sekitar 247 triliun. Kemudian yang kedua, ada simpanan nasabah dari tabungan dan tabungan wadia. Seperti pada laporan juga dapat dilihat di sini, yaitu pada tahun 2020 totalnya yang tercatat yaitu 351 triliun. Kemudian pada tahun 2019 yaitu 324 triliun. Kemudian yang ketiga, ada simpanan nasabah deposito berjangka. Seperti yang dilihat di samping, di sini dengan totalnya pada tahun 2020 yaitu 307 triliun. Sedangkan pada tahun 2019 sekitar 278 triliun. Kemudian jika berdasarkan pada poin B, C, dan D, di sini merupakan penjabarannya, yaitu berdasarkan jangka waktu yang terdiri dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga berdasarkan sisa waktu hingga jatuh tempo, yaitu kurang dari 1 bulan, 1-3 bulan, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, ada simpanan dari bank lain. Yang pertama di sini ada giro dan giro wadia yang tercatat pada tahun 2020 totalnya mencapai 2 triliun 400 miliar. Kemudian pada tahun 2019 mencapai 2 triliun 100 miliar. Kemudian juga ada berupa tabungan, yaitu di sini yang tercatat pada tahun 2020 sebesar 4 triliun, kemudian pada tahun 2019 sekitar 7 triliun. Kemudian sumber dana bank yang lain yaitu ada simpanan dari bank lain berupa interbank call money yang tercatat pada tahun 2020 yaitu sebesar 655 miliar, sedangkan pada tahun 2019 tercatat 219 miliar. Kemudian yang terakhir ada simpanan dari bank lain berupa deposito berjangka. Di sini yang tercatat pada tahun 2020 yaitu sekitar 1 triliun 800 miliar, sedangkan tahun 2019 tercatat 5 triliun 400 miliar. Memasuki segmen selanjutnya, yaitu pembahasan mengenai jasa bank. Seperti yang kita ketahui, bahwa seluruh bank yang ada pasti memiliki jasa-jasa bank. Begitu juga dengan Bank Mandiri ini. Jasa-jasa bank yang ditawarkan oleh Bank Mandiri ini dibagi menjadi dua, yaitu perseorangan dan juga bisnis. Untuk perseorangan, yaitu ada jasa simpanan, kartu kredit, investasi, asuransi, pengiriman uang, pinjaman, kartu debit, dan e-banking. Kemudian untuk bisnis, yaitu ada simpanan, corporate card, trade finance, e-banking, pinjaman, cash management, treasury, dan Mandiri APE. Nah, di sini saya akan menunjukkan terkait pendapatan provisi dan komisi. Berikut ini adalah laporan keuangan mengenai pendapatan provisi dan komisi dari jasa-jasa bank yang sudah disebutkan. Dapat dilihat bahwa mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019, yaitu pada tahun 2020 tercatat sebesar 12 triliun, sedangkan pada tahun 2019 sekitar 14 triliun.
Nah, untuk yang selanjutnya, saya akan menunjukkan terkait laporan komitmen dan kontingensi pada Bank Mandiri untuk tahun 2019. Berikut merupakan laporan publikasi bulanan komitmen dan kontingensi 31 Desember 2019 oleh PT Bank Mandiri. Di sini dapat dilihat yaitu tagihan komitmen yang meliputi fasilitas pinjaman yang belum ditarik, yang dibagi lagi menjadi rupiah dan valuta asing. Yang kedua ada posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan, serta lainnya. Untuk tagihan komitmen ini sebesar 131 triliun. Kemudian untuk poin yang kedua yaitu kewajiban komitmen. Kewajiban komitmen meliputi fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik, dibagi lagi menjadi BUMN, serta lainnya. Kemudian ada fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik, yang dibagi menjadi committed dan uncommitted. Kemudian ada irrevocable LC yang masih berjalan, yang dibagi menjadi LC luar negeri dan juga LC dalam negeri. Dan ada posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan, serta lainnya. Untuk total kewajiban komitmen ini sebesar 336 triliun. Kemudian yang poin ketiga, ada tagihan kontingensi sebesar 29 triliun yang meliputi pertama garansi yang diterima dengan total 21 triliun, yang kedua pendapatan bunga dalam penyelesaian dengan total 7 triliun dan lainnya dengan total 32 miliar. Serta poin keempat dan juga terakhir, kewajiban kontingensi sebesar 109 triliun yang meliputi garansi yang diberikan dengan total 108 triliun dan juga lainnya sebesar 1 miliar. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai pinjaman yang diberikan. Pinjaman yang diberikan oleh Bank Mandiri ini mencakup beragam jenisnya, dimulai dari modal kerja, investasi, konsumen, bahkan sampai ekspor. Seperti yang dapat dilihat pada laporan keuangan berikut. Di sini, yang pertama ada berdasarkan jenis mata uang, yaitu ada rupiah dan mata uang asing. Dengan totalnya pada tahun 2020 tercatat 807 triliun, sedangkan pada tahun 2019 tercatat 855 triliun. Kemudian di sini yaitu berdasarkan jenis, di sini ada rupiah dan mata uang asing dengan total rupiah sebesar 730 triliun yang terdiri dari modal kerja, investasi, konsumen, program pemerintah, sindikasi, karyawan, dan juga ekspor. Kemudian untuk mata uang asingnya itu meliputi investasi, sindikasi, modal kerja, ekspor, dan juga konsumen. Dengan total untuk mata uang asingnya sebesar 139 triliun. Dan untuk total netonya yaitu didapatkan 807 triliun. Kemudian untuk tahun 2019 dapat dilihat di sini bahwa rupiahnya untuk totalnya yaitu 744 triliun, sedangkan untuk mata uang asingnya yaitu 141 triliun, sehingga didapatkan netonya yaitu 855 triliun. Kemudian di sini yaitu berdasarkan jenis dan kolektibilitas Bank Indonesia. Di sini pembagiannya juga sama seperti tadi, yaitu meliputi rupiah dan mata uang asing. Dengan rupiah meliputi modal kerja, investasi, konsumen, program pemerintah, sindikasi, karyawan, dan ekspor. Dan untuk mata uang asingnya juga meliputi investasi, sindikasi, modal kerja, ekspor, konsumen. Tapi di sini dibagi menjadi beberapa bagian lagi seperti lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan juga macet. Sehingga diperoleh total untuk tahun 2020 807 triliun, sedangkan untuk tahun 2019 yaitu 885 triliun. Kemudian juga di sini ada berdasarkan sektor ekonomi. Dapat dilihat di sini untuk pembagian rupiahnya itu meliputi perdagangan, restoran dan hotel, industri, pertanian, jasa dunia usaha, konstruksi, pengangkutan, pergudangan dan komunikasi, jasa sosial, listrik, gas dan air, tambang, serta lain-lain. Yang diperoleh total untuk rupiahnya itu 730 triliun. Kemudian untuk mata uang asing itu meliputi tambang, industri, listrik, gas dan air, jasa sosial, perdagangan, restoran dan hotel,
pengangkatan pergunungan dan komunikasi, pertanian, jasa dunia usaha, konstruksi, serta lain-lain. Dan diperoleh totalnya yaitu 139 triliun. Kemudian diperoleh pula netonya yaitu 807 triliun. Begitu pula dengan 2019 diperoleh neto 855 triliun. Kemudian mencapai pada segmen terakhir yaitu mengenai kinerja laporan keuangan. Kinerja laporan keuangan Bank Mandiri ini dapat dikatakan baik karena banyak mengalami peningkatan. Dapat dilihat di sini yaitu yang pertama ada aset konsolidasi mengalami peningkatan sebesar 8,43%. Kemudian juga ada dana pihak ketiga segmen komersial banking yang meningkat sebesar 9,38%. Kemudian yang ketiga, dana pihak ketiga konsolidasi yang meningkat sebesar 0,31%. Yang keempat ada dana pihak ketiga segmen retail banking yang meningkat sebesar 7,73%. Kemudian yang kelima ada dana pihak ketiga segmen corporate banking yang meningkat sekitar 11,44%. Kemudian juga ada peningkatan Customer Satisfaction Score atau CSAT yang meningkat 85,55%. Kemudian ada Net Promoter Score atau NPS yang meningkat 49,89%. Kemudian juga ada Fee Based Income segmen Corporate Banking yang meningkat 7,91%. Yaitu juga Bank Mandiri dapat mempertahankan tingkat kesehatan bank pada peringkat komposit pertama. Human capital yang optimal berhasil membawa Bank Mandiri menjadi bank dengan talent yang dapat diandalkan, sehingga menjadi pemain utama dalam industri perbankan dan di luar perbankan. Hal ini terbukti dengan banyaknya mantan anggota Dewan Komisaris, direksi, maupun pejabat Bank Mandiri yang menempati jabatan-jabatan strategis pada pemerintahan, institusi, lembaga, serta pada BUMN lainnya maupun perusahaan swasta. Selain itu, Bank Mandiri juga memperoleh beberapa penghargaan seperti yang pertama, Best Companies to Work for in Asia 2020 dalam ajang HR Asia Best Companies to Work for in Asia pada Indonesian Chapter. Yang kedua, The Best Overall for Corporate in Human Capital 2020 kategori Whole as Banking dalam ajang Digital Marketing dan Human Capital Awards 2020. Yang ketiga, Best Chief Human Capital Officer 2020 dalam ajang Digital Marketing dan Human Capital Award 2020. Yang keempat, The First Rank Financing Companies in Creating Leaders from Within dalam ajang Indonesia Best Company in Creating Leaders from Within 2020. Dan yang kelima, ada Top 40 PR Person 2020 Corporate Secretary dalam ajang Economic Indonesian PR Person Award 2020. Tahun 2020 pula merupakan tahun ke-11 bagi Bank Mandiri dalam membuktikan konsistensinya dengan diperolehnya Platinum Trophy atas predikat kinerja sangat bagus di ajang 25 tahun Infobank Award 2020. Hal tersebut membuktikan bahwa pegawai Bank Mandiri secara konsisten mempertahankan produktivitasnya dan selalu berupaya untuk berinovasi untuk menjawab peluang-peluang usaha baru, termasuk pengembangan digital banking. Bank Mandiri terus menunjukkan kinerja yang tetap sehat dengan menekankan pertumbuhan bisnis yang sustain di tahun 2020 ini. Atas capaian kinerja tersebut, Bank Mandiri membukukan laba secara konsolidasi mencapai 17,1 triliun. Pencapaian laba Bank Mandiri tidak lepas dari kinerja solid perusahaan anak yang berkontribusi sebesar 22,5% terhadap laba perserioan ini, di mana total pendapatan entitas anak mencapai 29,6 triliun. Selain itu, Bank Mandiri juga akan selalu mencoba untuk menunjukkan pencapaian-pencapaian serta hal baik untuk kedepannya sebagai salah satu bank yang ada di Indonesia. Nah, sudah banyak hal yang kita bahas mengenai Bank Mandiri. Akhirnya, tibalah saat di mana saya harus mengakhiri berita siang ini. Akhir kata, sampai berjumpa di segmen lain. Dengan saya Belok Rafia Putri, terima kasih dan sampai jumpa.